Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya dari kelas. Di video kali ini, saya mau ngajak kalian belajar bareng tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Saya akan fokus ke salah satu momen paling penting, yaitu proses lahirnya Pancasila saat sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945. Yuk kita mulai. Sebelum masuk ke peristiwanya, kita harus paham dulu konteksnya. Bayangkan, tahun 1945 itu kondisi Indonesia sedang genting. Kita sudah yakin mau merdeka dari Jepang, tapi kita belum punya pondasi rumah. Rumah bernama Indonesia itu belum punya dasar negaranya. Padahal bangsa kita ini luar biasa beragam. Ada ratusan suku, ada 6 agama besar, bahasa daerahnya beda-beda. Kalau tidak ada satu ide yang menyatukan, kita bisa-bisa pecah sebelum merdeka. Nah, karena sadar pentingnya hal itu, Jepang akhirnya membentuk BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 April 1945. Tugas utamanya jelas, merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Nah, puncak dari sidang BPUPK yang pertama ini terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Di hari itu, Insinyur Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan pidato tentang dasar negara. Di depan semua anggota sidang, beliau mengusulkan 5 prinsip yang menurut beliau bisa menjadi fondasi bagi Indonesia merdeka. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Di akhir pidatonya, atas saran seorang ahli bahasa temannya, yaitu Mr. Muhammad Yamin, kelima prinsip itu diberi nama Pancasila. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi, tanggal 1 Juni 1945 inilah yang kita peringati setiap tahun sebagai hari lahir Pancasila. Kalau kita bedah, ada banyak banget nilai Pancasila yang sudah kelihatan sejak hari itu. Yang paling kuat, pertama adalah sila ketiga, Persatuan Indonesia. Coba pikirkan, di dalam sidang itu isinya tokoh-tokoh hebat semua. Ada Soekarno, ada Muhyamin, ada Supomo. Usulan mereka beda-beda. Terus, apa pelajaran yang bisa kita ambil sebagai anak muda sekarang? Menurut saya ada 3. Pertama, kita harus sadar terus apa pelajaran yang bisa kita ambil sebagai anak muda sekarang. Menurut saya ada 3. Pertama, kita harus sadar bahwa beda pendapat itu wajar dan sehat. Para pendiri bangsa saja usulannya beda-beda. Tapi kuncinya mereka mau duduk bareng di satu meja dengan tujuan yang sama. Jadi teman-teman, kesimpulannya, Pancasila itu bukan cuma teks yang harus dihafal pas upacara bendera. Pancasila itu lahir dari keringat, dari perdebatan, dari semangat luar biasa untuk menyatukan perbedaan. Tugas kita sebagai generasi muda bukan cuma menghafal, tapi menghidupkannya. Mulainya dari mana? Dari hal kecil di sekitar kita. Mulai dari menghargai teman yang beda agama, beda suku. Berani mengajak musyawarah kalau ada masalah di kelas.